Oke, kita mulai ya. Salah identifikasi itu temanya hari ini. Kenapa kok mengambil tema itu ya? Nanti kita akan bahas. Sebenarnya apa yang kita cari ya, teman-teman? Apa yang kita cari, apa yang kita ingin gapai, apa yang kita ingin telusuri, apa yang ingin kita tambah di hidup ini. Kan itu pertanyaannya. Akhirnya kamu terus bergerak. Dan rata-rata banyak orang yang justru tidak mendapatkan apa yang dia cari. Dia mendapatkan sebaliknya malah. Dia mendapatkan penderitaan, dia mendapatkan gelisah, kemarahan, kebencian di dalam dirinya. Jadi banyak orang-orang yang mencari justru malah menemukan sebaliknya. Menemukan beberapa penderitaan, beberapa kemarahan dan sebagainya yang itu membuatnya malah kapok untuk mencari dan sebagainya. Karena kebanyakan orang itu salah identifikasi. Kebanyakan orang itu salah menilai, salah berdialektika dengan dirinya. Masalahnya itu salah mengidentifikasi itu. Apa yang salah diidentifikasi? Kita salah mengidentifikasi ego itu adalah kita. Pikiran, apa yang ada di dalam pikiranmu itu adalah kamu. Kamu mengira itu sehingga penderitaan, gelisah-gelisah atau anxiety macam-macam itu datang. Karena salah mengira. Sebenarnya itu aja. Inti dari orang menderita itu dia itu salah mengira dirinya. Bahwa dirinya itu adalah penderitaan, dirinya itu adalah kemarahan. Dia salah memahami dirinya. Sehingga ketika ada sesuatu apa yang memprovokasi dirinya, dia ikutan terprovokasi. Kita lahir, teman-teman ya. Kita lahir di dunia ini, aku mengutip kata-kata Sabrang, kata-kata anaknya Mbah Nun, Mas Sabrang, vokalisnya Leto itu. Apapun yang kamu kumpulkan, itu bukan dirimu. Kata Sabrang seperti itu. Apapun yang kamu kumpulkan, itu bukan dirimu. Ini aku mengutip kata-kata Sabrang. Jadi ketika kamu terlahir di dunia ini, bayi lebih tepatnya, itu kamu diberi nama, diberi pengetahuan, diberi macam-macam itu. Yang kamu kira nama, pengetahuan, terus ilmu atau pengalaman macam-macam itu kamu. Padahal itu bukan. Karena kamu mengumpulkan sesuatu itu. Sehingga itu bukan kamu. Kamu tambahkan. Kamu lahir di dunia ini sudah apa adanya. Balita itu sudah benar-benar sempurna, sudah apa adanya. Cuman ketika penambahan ilmu dan sebagainya itu akhirnya balita itu jadi atau bayi tadi itu jadi semakin kabur pandangannya dan salah mengidentifikasi. Bukannya aku menyuruh kamu untuk tidak belajar ilmu dan sebagainya, bukan. Karena konsepnya itu dari A kembali ke A. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi sangkan paraning dumadi, dari bayi akan kembali ke bayi gitu.
Jadi yang selama ini bayi, terus dia menjadi dewasa lagi sama seperti kita ini yang ada di live ini. Lalu kita itu sebenarnya tujuannya ingin menjadi bayi lagi, ingin menjadi kosong lagi, ingin menjadi diri kita yang sebenarnya itu apa. Karena selama ini kita salah mengidentifikasi diri kita. Kita itu terlalu hidup di dalam kepala. Kita itu terlalu berkepala, sehingga apa-apa yang ada di dalam kepala itu kita sangka itu diri kita. Kita salah mengira aja, salah mengira kalau di dalam kepala itu sebenarnya bentuk ekspresi-ekspresi aja, bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya itu bukan kepala, bukan hanya sebatas kepala. Kalau mau bukti ya, kamu hidup di dalam kepalamu sendiri. Coba kamu memikirkan lingkungan rumahmu saat ini. Misalkan aku hidup di Sidoarjo misalkan. Kamu pikirkan Sidoarjo. Apa itu Sidoarjo? Sidoarjo itu gini. Yang sebenarnya kamu duga Sidoarjo itu gini, kenyataannya nggak gitu. Indonesia di dalam kepala, presiden itu di dalam kepala, semuanya di dalam kepalamu. Jadi apapun yang kamu dengar, yang lihat, kamu sekarang lihat, itu nanti akan masuk ke kepalamu dan sebenarnya itu membentuk sebuah sosok. Yang sosok itu bukan kamu sebenarnya. Kita hanyalah mengoleksi sampah-sampah, teori-teori yang ada di dalam kepala, ilusi-ilusi dan sebagainya. Yang kita sangka itu kita. Ada teman Prabu yang cerita ya, dia itu overthinking dengan masa lalunya. Dia overthinking terus dia hidupnya jadi stres, nggak enjoy dan sebagainya gitu. Karena ketika misalkan ya, ini contoh kasus di lapangan ya. Misalkan ada orang yang menghinamu, misalkan Bejo itu menghina Budi misalkan. Atau jangan Bejo lah, Maria lah. Maria itu menghina Budi. Maria itu membuat Budi sakit hati. Si Budi kenapa kok sakit hati? Karena di dalam pikirannya Budi, di dalam mainnya Budi, itu ada Budi dan ada Maria di dalam pikirannya. Sehingga ketika Maria melakukan sesuatu hal, ini pikiran Maria itu pikiran sosok di dalam pikirannya Budi itu, sosok Maria itu menyerang Budi. Akhirnya Budi tersakiti. Akhirnya Budi gelisah dan sebagainya. Jadi kegelisahan, penderitaan atau apapun itu cuman sebatas kepalamu aja. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ketahui, apapun yang kamu bisa lihat, itu hanyalah sebatas kepalamu. Yang itu sebenarnya mudah sekali diserang, sehingga kamu merasa menderita, merasa gelisah karena penyerangan provokasi-provokasi dari orang lain. Jadi sakit hati itu nggak ada sebenarnya. Sebenarnya itu lebih ke sakit pikiran aja. Sakit egomu diserang oleh beberapa hal sehingga kamu menyangka kamu yang tersakiti, sehingga hatiku yang sakit dan sebagainya. Aku banyak trauma Prabu.